Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Yuda Pratama beserta 4 rekan saya, yaitu Alfariji, kemudian Dede Cantika, lalu Regita, kemudian Nadia. Dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis dan desain sistem dari sistem pengaduan masyarakat. Kenapa kita memilih judul ini? Yaitu salah satu bentuk layanan publik yang sangat dibutuhkan adalah sistem pengaduan masyarakat, di mana seringkali aduan dan keluhan masyarakat tidak dihiraukan oleh pemerintah, sehingga perancangan sistem ini diharapkan dapat mewakilkan suara masyarakat lebih didengar dan ditindaklanjuti. Kemudian proses pengaduan yang banyak kendala seperti birokrasi yang panjang, kurang dokumentasi, serta keterlambatan dalam pengaduan, sehingga sistem pengaduan masyarakat berbasis web hadir sebagai solusi untuk permasalahan ini. Dengan dukungan teknologi informasi, masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan laporan secara langsung melalui platform digital yang mudah diakses kapanpun dan di mana saja. Yang pertama yaitu kebutuhan fungsional, di mana pengguna dapat mendaftar dan masuk ke sistem menggunakan username dan password, serta mengisi formulir pengaduan. Kemudian admin dapat melihat, memverifikasi dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk, kemudian mengelola data dan pengaduan tersebut. Kemudian sistem dapat menampilkan status pengaduan kepada pengguna, serta pembaruan status laporan dengan mengirim notifikasi. Kemudian kebutuhan non fungsional yaitu keamanan, sistem harus memiliki enkripsi untuk melindungi data pengguna. Kemudian kinerja sistem harus mempunyai penanganan ratusan hingga ribuan aduan setiap harinya. Kemudian ketersediaan, memiliki sistem backup untuk mencegah kehilangan data. Lalu kemudahan pengguna, tampilan sistem yang intuitif agar mudah digunakan oleh masyarakat umum, dukungan aksesibilitas. Kemudian skalabilitas, sistem mampu berkembang. Kemudian kompatibilitas, di mana dapat diakses melalui berbagai perangkat, mendukung berbagai browser modern. Lalu desain sistem. Yang pertama yaitu use case diagram, di mana pengguna dapat login, mendaftar, dan mengajukan aduan. Lalu adminnya mengelola akun, atau login, kemudian mengelola akun, mengelola aduan, kemudian mengelola laporan, lalu mengelola status aduan, dan memberikan tanggapan. Deskripsi dari diagram kelas atau kelas diagram adalah jenis diagram statis yang menunjukkan banyak komponen sistem secara grafis. Kelas diagram berorientasikan pada objek dan digunakan untuk merepresentasikan struktur dan hubungan antar kelas dalam sebuah sistem. Diagram ini memperlihatkan kelas-kelasnya yang ada dalam sistem beserta atribut-atribut dan metode-metodenya. Selanjutnya, kelas diagram. Kelas diagram ini memiliki kelas utama yaitu user. User memiliki subkelas yaitu masyarakat, petugas, dan admin. Di kelas user terdapat atribut yaitu ID, nama, email, password, dan role. Dan memiliki metode yaitu buat pengaduan, lihat status pengaduan, dan terima notifikasi. Untuk subkelas masyarakat memiliki tambahan atribut yaitu nick dan alamat. Subkelas petugas memiliki tambahan atribut yaitu ID petugas dan tugas, dan memiliki metode khusus yaitu verifikasi pengaduan dan tanggapan pengaduan. Untuk subkelas admin memiliki tambahan atribut ID admin dan tambahan metode yaitu kelola user, kelola petugas, kelola pengaduan, dan lihat statistik. Selain itu ada relasi dengan kelas lain, dengan kelas pengaduan, yaitu ada atribut ID pengaduan, ID pelapor, tanggal pengaduan, isi laporan,
status, dan media file. Dan tambahan metode yaitu ubah status. Untuk kelas tanggapan ada atributnya ID tanggapan, ID pengaduan, ID petugas, tanggal tanggapan, dan isi tanggapan. Memiliki metode beri tanggapan. Untuk kelas notifikasi memiliki atribut ID notifikasi, ID user, pesan, tanggal kirim, dan metode kirim notifikasi. Untuk kelas laporan memiliki atribut ID laporan, ID admin, jenis laporan, tanggal laporan, format, dan memiliki metode generate laporan. Selanjutnya ada sequence diagram. Jadi, sequence diagram adalah jenis diagram yang digunakan untuk menjelaskan atau menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Diagram ini fokus pada urutan waktu komunikasi antar objek dan bagaimana pesan dikirim dan diterima selama proses interaksi tersebut. Dapat dilihat di sini sequence diagram proses pengaduan oleh masyarakat. Di sini masyarakat melakukan registrasi mengisi data seperti ini, nama, username, password, dan nomor HP. Kemudian sistem menyimpan username yang terdaftar, data disimpan untuk proses login berikutnya. Kemudian masyarakat login, sistem memvalidasi, dan data login mengecek apakah username dan password cocok. Jika valid, masuk ke halaman utama. Sistem mengarah pengguna ke halaman utama aplikasi. Kemudian yang keenam, pengguna mengisi laporan pengaduan. Setelah masuk ke halaman utama, pengguna dapat membuat laporan pengaduan. Kemudian yang terakhir, sistem menyimpan dan memproses laporan. Laporan yang sudah di-input akan disimpan dan diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada sequence diagram, proses login dan pendaftaran akun. Yang pertama itu ada admin login, memasukkan username dan password. Yang kedua ada sistem memvalidasi data login admin, mengecek kebenaran data login. Yang ketiga, jika valid masuk ke halaman utama. Admin diarahkan ke halaman utama dashboard admin. Yang keempat, admin mengakses halaman pengaduan untuk melihat tanggapan atau laporan dari masyarakat. Yang kelima, admin mengelola data petugas, bisa menambah, mengubah, dan menghapus data petugas. Yang keenam, admin mengakses data masyarakat, dapat melihat detail data masyarakat yang membuat laporan. Yang ketujuh, ada admin mencetak laporan berdasarkan tanggal tertentu. Laporan dapat dicetak ke dalam format PDF. Dan yang terakhir, sistem menghasilkan file PDF. File laporan dapat disimpan atau diunduh. Selanjutnya ada desain arsitektur sistem. Di sini ada contoh diagramnya. Yang pertama, sistem menerima dan memproses laporan pengaduan warga secara digital. Selanjutnya, admin menerima laporan pengaduan warga serta berkas syarat pengajuan laporan. Yang ketiga, laporan diterima. Yang keempat, admin berkoordinasi dengan komandan regu dan pihak keamanan setempat. Yang kelima, laporan telah ditindaklanjuti. Yang keenam, admin mengupload dokumentasi laporan yang telah ditindaklanjuti. Yang keenam, proses tindak lanjut laporan telah selesai dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya di sini ada tampilan webnya.
Yang pertama ada halaman login. Fungsinya untuk masuk ke sistem menggunakan akun yang telah dibuat. Elemennya ada logo dan judul laporan pengaduan masyarakat. Forum inputnya ada email dan password. Selanjutnya ada tombol login dan daftar akun. Cara pakainya masukkan email dan password lalu klik login. Jika belum punya akun, klik daftar akun. Yang kedua ada halaman daftar akun. Fungsinya untuk registrasi akun baru. Elemennya ada nama lengkap, email, password, dan konfirmasi password. Cara pakainya, isi semua data lalu klik daftar. Setelah itu kamu bisa login. Yang ketiga ada halaman menu utama. Fungsinya menampilkan pilihan jenis pengaduan. Yang pertama ada pengaduan laporan kebakaran, laporan medis, laporan pencurian, sama riwayat laporan. Cara pakainya, pilih salah satu kategori sesuai jenis laporan yang ingin dibuat. Yang keempat ada laporan kebakaran. Tujuannya melaporkan kejadian kebakaran di sekitar pengguna. Cara pakainya, klik tombol laporan kebakaran, isi forum yang muncul, upload foto, nama pelapor, telepon pelapor, lokasi kejadian, tanggal kejadian, isi laporan, lalu klik kirim laporan. Laporan akan diproses oleh tim terkait. Yang kelima ada laporan medis. Tujuannya melaporkan keadaan darurat medis, misalnya kecelakaan, pingsan, serangan jantung, dan lain-lain. Selanjutnya ada riwayat laporan. Fungsinya untuk menampilkan laporan yang sudah dikirim pengguna. Isinya pesan bahwa belum ada laporan yang dibuat. Cara pakainya, setelah mengirim laporan, data akan muncul di sini. Selanjutnya ada riwayat laporan yang ada laporannya. Fungsinya menampilkan daftar laporan dan statusnya. Yang pertama ada judul laporan, waktu laporan, status laporan. Di sini status laporannya seperti diproses, selesai, dan lain-lain. Cara pakainya, klik salah satu laporan untuk melihat secara detail dan tanggapan dari petugas. Sekian dari kelompok kami, kesimpulannya yaitu sistem pengaduan ini merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penanganan pengaduan masyarakat. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau laporan dengan cepat dan mudah melalui berbagai perangkat. Lalu sementara petugas atau admin yang mendapat laporan dapat mengelola laporan secara efektif melalui fitur manajemen laporan yang tersedia dalam sistem ini. Kemudian diharapkan proses pelayanan publik khususnya dalam menindaklanjuti aduan masyarakat menjadi lebih responsif dan terdokumentasi dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.